ada di studio dan dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih tetap di channel kami AMTV menuju era digital. Saya akan menyapa kembali pemirsa yang ada di studio. Ibu-ibu tetap semangat ya. Alhamdulillah, Ustadz Zainul ya? Siap. Siap, alhamdulillah. Baik pemirsa, acara ini terselenggara berkat kerjasama pimpinan wilayah Jamiatul Qura wal Hufadz Nahdlatul Ulama Jawa Timur dengan Aula Media Televisi PWNU Jawa Timur. Di sini saya akan mempersilahkan kembali narasumber kita yaitu Ustadz Zainul untuk menjelaskan tentang JKH-NU. Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Putri, para pemirsa yang dirahmati Allah. Menyambung penjelasan di sesi awal tadi bahwa JKH-NU ini menangani koperasi, membidangi koperasi yang mana itu ada produk-produk dari anggota, ada produk-produk untuk kebutuhan TPG ya. Tidak menutup kemungkinan kita akan memperluas jaringan, bisa kerjasama dengan lembaga yang lain, dengan perusahaan dalam rangka untuk mengembangkan koperasi yang ada di JKH ini. Dan juga kita punya bidang pembinaan yang lain, ya itu baru 2 tadi terkait dengan pondok pesantren, Al-Quran dan TPG, kemudian terkait dengan koperasi, ya masih banyak bidang pembinaan yang lain, ya ada 9, ya baru 2 tadi yang ditanyakan, mungkin ada yang lain yang mau menanyakan, saya persilahkan. Iya, baik, terima kasih Ustadz Zainul. Di sini saya akan memberikan kesempatan kembali kepada audien untuk menyampaikan pertanyaan dan dengan mengenalkan nama terlebih dahulu. Silahkan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan apa macam-macam program di tilawah di JKH-NU ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu dari Yayasan Al-Ihsan Tebel Timur Gedangan Sidoarjo bertanya tentang apa macam-macam program tilawah yang ada di JKH-NU. Silahkan Ustadz Zainul menjawab pertanyaan. Dengan menyaksikan siaran AMTV ini dalam program syiar pembinaan dan kajian Al-Quran ini bisa langsung menyerap apa sih program daripada bidang tilawah. Ya, bidang tilawah ini punya beberapa program, diantaranya yaitu terkait dengan pembinaan tilawah. Ya, jadi program utama kita mengadakan pembinaan bagi kader-kader qori'ah di daerah. Ya, baik itu di tingkat anak cabang, tingkat cabang, tingkat wilayah, bahkan tingkat nasional atau pusat. Nah, di pimpinan wilayah sendiri ada Ustadz Saiful Munir, beliau keliling ke cabang-cabang untuk memberikan pembinaan. Ada almarhum Ustadz Fuad, ya, Fuad Hasan, beliau juga keliling ke daerah-daerah untuk memberikan pembinaan tilawah. Ya, nah, dan banyak ustadz-ustadzah yang lain yang menjadi pembina. Nah, yang di cabang juga seperti di Sidoarjo ada Ustadz Usman, ada Ustadz Mustain, ya Ustadz Suminto, banyak ya di kabupaten kota yang lain. Nah, ini adalah program dari bidang tilawah, ya. Jadi pembinaan tilawah di masing-masing tingkatan, ya. Terkait tempatnya monggo, mau di masjid, di musola, di madrasah, ya pondok pesantren, ya karena kita juga punya komisariat yang berbasis pesantren, berbasis perguruan tinggi, berbasis sekolah, ya. Jadi ini wadah atau ini wilayah garapan kita, ya. Nah, juga bidang tilawah ini punya program MTQ, ya, yang diselenggarakan setiap 2 tahun sekali, ya. Dan kalau di JKH itu di tahun genap ya kemarin ya 2020 karena pandemi akhirnya mundur awal 2021 ya. Nah, kita setiap 2 tahun sekali mengadakan MTQ. Tahun 2012 kita di Tuban, 2014 di Situbondo,
2018 di Lamongan, ya 20 jadi 20 2021. bentar ya, 12 Tuban, 14 situ Bondo, 16-nya di Lamongan, 18 di Gresik. Ya, ini kita mengawali JKIA kerjasama dengan kepolisian. Jadi ini ada MTQ Kapolda pertama kali Iya, di betul. Gresik. Ya. Nah, kemudian tahun 2020 mestinya akan, tapi karena pandemi, karena ada aturan sehingga tidak bisa dilaksanakan pada saat itu, maka diundur pada awal 2001 ya. Yang mana karena ini ada aturan PPKM sehingga tidak bisa kita adakan semua bidang lomba itu dalam satu event. Sehingga kita pecah menjadi 2 tempat. Yang unik pada MTQ yang tahun 2021 ini, kita melaksanakan dengan PPKM melalui online. Ya, di Malang itu MTQ-nya itu harus daring, tidak boleh luring, ya. Sehingga kita pertama kali pengalaman melaksanakan MTQ melalui online, ya. Ya, ini sekedar cerita luar biasa betapa luar biasa tantangannya, Iya. ya. Bicara jaringan internet aja kita harus pakai jaringan yang tidak boleh lemot, tidak boleh jedah. Ya, karena dalam MTQ itu diantaranya ada musabaqah hifdzul Quran, sehingga dalam pelaksanaan menilai MHQ ini nggak boleh ada jeda yang terlalu lama. Ya, istilahnya harus satu-satu, jedanya itu baca A langsung A, nggak boleh A berapa detik baru muncul suaranya. Nah, ini pengaruh pada penilaian. Ketika Dewan Hakim TET ada kesalahan kan diingatkan pakai bel ya, Iya, betul. pakai lampu. Nah, pesertanya kan tidak ada di tempat tapi di daerah. Nah, ketika ini muncul suara belnya atau muncul lampunya ini terlambat, bingung, akhirnya peserta ini kesalahannya di mana. Betul. Nah, ini contoh. Nah, itu tantangan dalam hal jaringan. Nah, begitu juga perangkatnya, ternyata luar biasa. Untuk online ini biayanya lebih besar, ya. Makanya kita pakai standarnya dari Polda, sehingga instruksi dari Kapolda ke Kapolres Jawa Timur itu memfasilitasi alatnya, dan diuntungkan JKIA tidak perlu beli alat, ya. Fasilitasnya dicukupi oleh Kapolres. Kemudian bidang tilawah ini nggak hanya mengadakan pembinaan saja, tapi juga mendelegasikan, mencari kader-kader, menseleksi di daerah untuk ditampilkan mewakili daerahnya. Ya, jadi nggak cukup pembina itu hanya mengajarkan cara nagomnya, tilawahnya, enggak hanya itu, dia bisa menseleksi dari murid-muridnya yang dibina itu mana yang terbaik, sehingga nanti ketika ada musabaqah, ada seleksi itu ada yang sudah siap untuk ditampilkan. Nah, ini diantara tujuan dari mencari bibit-bibit para qori-qori'ah. Nah, ini perlu disampaikan ke seluruh pengurus yang ada di level kabupaten, kota, kecamatan, ya. Silakan menyiapkan kader-kader qori-qori'ahnya, nantinya ketika ada lomba itu sudah siap untuk ditampilkan. Adalah amanat daripada organisasi untuk mengadakan pembinaan, menseleksi, ya, tapi kita tidak melakukan itu, sehingga dalam momen tertentu ketika dibutuhkan itu kelabaan, ya. Jadi mohon pemirsa yang ada dimanapun, ya, ini bisa menjadi media untuk mengingatkan kepada semuanya perlu adanya kaderisasi generasi para qori-qori'ah yang nantinya bisa bisa ditampilkan, ya, di forum-forum musabaqah, ya. Saya kira itu. Dan di sini saya
Putri Puji Astuti bersama kru AMTV mohon undur diri. Apabila ada kekurangan yang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada kritik dan saran, silahkan hubungi via WA 0812 3526 1206 0812 3526 1206. Terima kasih. Acara ini terselenggara berkat kerjasama pimpinan wilayah Jamiatul Qurra wal Hufadz Nahdlatul Ulama Jawa Timur dengan Aula Media Televisi PWNU Jawa Timur dan bersama kru AMTV menuju era digital mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya Ya salli